Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diferensial. Apa sih diferensial itu? Diferensial itu adalah perubahan dari suatu kejadian. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita tahu jika perubahan dari suatu posisi adalah kecepatan. Nah, seperti itu. Jadi, dalam hal ini, diferensial itu tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah rate of change atau perubahan. Nah, untuk kasus ini perubahannya adalah perubahan pada sebuah kurva atau yang biasa kita namakan gradien atau kemiringan. Nah, misalnya kakak punya kurva y sama dengan x kuadrat yang bisa digambarkan sebagai bentuk seperti ini. Nah, kita tahu semakin ke bawah itu kemiringannya semakin landai di sini, dan semakin ke atas dia kemiringannya semakin tajam di sini gitu. Nah, terus bagaimana kita menghitung kemiringan tersebut? Kita udah pernah belajar untuk menghitung kemiringan dari suatu kurva diperlukan dua titik yang berbeda gitu. Misalkan kita punya satu titik di sini, itu adalah titik x. Nah, sedangkan di sini y gitu. Dan ambil satu lagi di titik yang kedua, di sini x1 dengan jarak dari x ke x1 itu h. Berarti untuk di titik ini di y aksisnya itu akan menjadi fx plus h. Seperti itu. Nah, kita tahu kalau menghitung gradien bisa kita rumuskan menjadi m sama dengan perubahan dari suatu y dibagi dengan perubahan dari suatu x, seperti itu. Nah, atau y2 kurang y1 dibagi perubahan dari x sendiri adalah h, seperti itu. Nah, karena fungsinya itu dalam bentuk y sama dengan x kuadrat, maka bisa kita tuliskan untuk y2 nya adalah x plus h kuadrat dikurangin x kuadrat dibagi dengan h. Kalau kita jabarkan nanti akan menjadi x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikurang x kuadrat dibagi dengan h, seperti itu. Nah, sehingga dari situ bisa kita sederhanakan menjadi 2x ditambah h. Nah, di sini masih ada faktor h-nya atau konstanta h-nya. Nah, apa yang terjadi ketika si h-nya itu kecil sekali gitu? Ketika h-nya kecil sekali dan akan mendekati 0, ya tentu saja h-nya mendekati 0. Sehingga si gradiennya akan menjadi 2x gitu. Nah, jadi dari perhitungan yang kita lakukan bisa kita simpulkan bahwa si diferensial formula itu bisa kita lihat dari x kuadrat fungsinya, kemudian kita diferensialkan menjadi 2x, pangkatnya berkurang 1. Sehingga jika kita punya formula fungsinya y sama dengan ax pangkat n, maka diferensialnya akan menjadi y aksen sama dengan pangkatnya si n dikali dengan a, konstanta dari nilai x sendiri, kemudian x pangkatnya berkurang 1, jadi x pangkat n-1, seperti itu. Nah, kalau kita punya contoh seperti y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 3x min 4. Ya, dengan menggunakan formula ini bisa kita lakukan diferensialnya, nantinya akan menjadi y aksen sama dengan 3 dikali 2 x 3 dikurang 1 dikurang 2 kali 5 x 2 min 1 ditambah 1 kali 3 x 1 min 1. Di sini suatu konstanta saja, tidak ada variabel x ya, sehingga bisa kita tuliskan negatif 4 dikali x pangkat 0 min 1 dikali 0 di sini ya, dikali 0, seperti itu. Nah, sehingga nanti akan menjadi 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 3. Nah, ini karena dia dikali 0, maka sesuatu dikali 0 akan menghasilkan 0 juga gitu, minus 0. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini, jika ada konstanta dilakukan diferensial, maka dia akan menjadi 0 hasilnya. Sehingga
secara sederhana bisa kita tuliskan menjadi 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 3. Oke. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih.